Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita shuffle sekali lagi. Baik, kita mulai dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Hermit. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Baiklah, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang hilang darimu dan kembali dalam wujud yang lain. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, ini menggambarkan ya, di mana kamu telah mampu melihat ada titik terang, ada kemajuan ya dari situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu saat ini. Meskipun semuanya dalam bentuk-bentuk yang baru, dalam kegiatan-kegiatan baru ataupun dalam hal-hal yang baru, ya, baik pekerjaannya, bisnis, usaha, kegiatan lainnya, ataupun orang-orangnya, partnernya, teman, sahabat yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar semuanya baru. Tetapi ada kemajuan, ada peningkatan pada situasinya saat ini. Situasinya lebih nyaman, lingkungannya lebih positif, orang-orangnya saling support, nggak saling menjatuhkan. Dan inilah yang akan membuat kamu semakin siap untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu, dan melangkah menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik dan lebih nyaman lagi daripada sebelumnya. Nah, karena mungkin selama ini ataupun sampai saat ini, ya, kamu sudah berada di sebuah titik di mana kamu benar-benar kewalahan, banyak kemunduran, banyak kehilangan hal-hal berharga, hal-hal penting di dalam kehidupanmu, ya, kehilangan kepercayaan, kehilangan teman, sahabat, atau bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, usaha, sehingga kamu nggak memiliki penghasilan di beberapa waktu yang lalu. Ya, dikarenakan situasinya, keadaannya, lingkungannya, orang-orangnya sudah benar-benar sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan. Ya, karena mungkin di sana banyak permainan curang. Ya, situasinya selalu menyudutkan kamu. Orang-orangnya selalu pintar, bersilat lidah, memanfaatkan orang lain, ya, ataupun memiliki dua karakter. Nah, maksudnya di depan si A dia ngomongnya lain, di depan si B dia ngomongnya lain lagi. Nah, hal-hal yang beginilah yang sangat membuat kamu tidak nyaman. Sehingga kamu ambil keputusan berani untuk benar-benar bisa keluar dari lingkungan ini. Tentunya dengan konsekuensi
kamu harus kehilangan hal-hal penting, hal-hal berharga seperti pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan, ataupun kegiatan yang lainnya. Ataupun kehilangan teman-teman sahabat yang ada, yang kamu miliki selama ini. Nah, dengan begitu, kamu tentunya berada di dalam posisi yang sulit. Kenapa? Karena penghasilan nggak punya. Tabungan tentunya semakin hari semakin menipis. Tetapi ada keuntungan di sana. Kamu memiliki ketenangan dan kelegaan di dalam menjalani hari-harimu kembali. Dan tentunya kamu akan mampu mencari pekerjaan baru, lingkungan baru, teman baru, partner baru, rekan baru. Dan tentunya kamu akan mampu membangun bisnis baru, usaha baru, meskipun dalam bidang yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, setelah kamu lakukan ini setiap hari, kamu memiliki ketenangan kembali, ada semangat, ada motivasi lagi, sehingga kamu bisa berpikir dengan sangat jernih. Muncullah ide, muncullah gagasan untuk melakukan hal-hal yang baru. Sehingga tanpa kamu sadari, di saat kamu bertemu dengan orang yang tepat, dengan lingkungan yang sangat baik, begitu ya, maka ide dan gagasanmu akan bisa sama-sama dikolaborasikan sehingga menghasilkan sesuatu yang berharga. Entah itu dari pekerjaan, dari bisnis, dari usaha. Sehingga mulai ada progres, kemajuan, dan peningkatan. Mulai ada perkembangan di sana. Makanya di sini tergambar ya, kamu akan semakin siap untuk benar-benar menatap masa depanmu, karena sudah ada kelihatan kemajuan, progres yang baik, lingkungannya oke, teman-temannya sangat positif, begitu ya. Nah, mungkin inilah ya yang digantikan oleh semesta, meskipun dalam bentuk yang berbeda, meskipun dalam kegiatan-kegiatan yang sangat bertolak belakang pada kegiatanmu yang lalu. Tetapi karena kamu memiliki keyakinan, memiliki tekad untuk mengambil langkah besar, langkah berani meskipun kamu berada di dalam posisi yang sulit. Karena kehilangan kegiatan, kehilangan hal-hal penting. Tetapi dari situlah semesta menilaimu bahwa kamu memang memiliki sebuah keyakinan, sebuah tekad yang baik untuk kemajuanmu, dan bukan hanya sampai di situ. Ada keinginan terbesarmu, yaitu ingin bahagiakan lagi, penuhi lagi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Sehingga jalan-jalan yang terang untuk kamu menemukan itu semua mulai terbuka saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Justice. Nah, benar kan? Jadi memang kamu telah, di saat kamu ambil keputusan besar itu ya, di saat kamu benar-benar memutuskan untuk ya udahlah, biarkanlah pekerjaanku selesai, bisnisku hancur, daganganku kutinggalkan, begitu ya. Di saat kamu memutuskan itu, kamu memang sudah berlaku adil untuk dirimu dan untuk hidupmu. Kenapa? Karena apa gunanya dipertahankan hal-hal yang sangat membuat kita seolah-olah terjepit, yang sangat membuat kita nggak nyaman. Meskipun di situ ada penghasilan yang besar ya, rezekinya lumayan bagus, tetapi situasinya, lingkungannya ya, sangat bertolak belakang dengan kita. Kenapa harus kita paksakan? Nah, dengan berlaku adil untuk hidupmu inilah, akhirnya kamu bisa melakukan hal-hal yang lain. Menemukan pekerjaan baru, bertemu dengan lingkungan yang lebih tepat, ya, bersahabat, berteman, berpartner dengan orang-orang yang positif, yang bisa saling dukung, tanpa saling menjatuhkan. Nah, dengan kamu berlaku adil seperti inilah, sehingga semesta sedikit demi sedikit mulai mengangkat derajat dirimu. Mulai memperlihatkan kualitas
yang ada pada dirimu agar terlihat dari orang lain. Sehingga mereka semakin melihat kemampuan yang mumpuni, ada potensi yang besar di dalam dirimu, kamu bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin baru kamu pahami, tetapi kamu mau belajar. Nah, dari situlah kamu buktikan bahwa kamu bisa, ya, dan mampu untuk bekerja sama, untuk bekerja. Makanya mulai dapat banyak peluang, banyak tawaran, banyak kesempatan. Ada progres, ada kemajuan dari ide dan gagasan yang kamu cetuskan, sehingga mereka mengkolaborasikan, bekerja sama untuk mewujudkan ataupun mengerjakan ide dan gagasan yang baik itu, sehingga hasilnya memang benar-benar baik. Ya, bisnisnya booming, usahanya berkembang begitu ya. Nah, ini karena apa? Karena kamu bisa mendapatkan sebuah ketenangan dan kenyamanan lagi di dalam menjalani harimu. Dan dengan begitu akan ada ide yang lebih kreatif, ya, gagasan yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, benar kan? Jadi inilah yang menggambarkan situasi di dalam kehidupanmu yang lalu, ya. Terlalu banyak intrik, trik, drama, ya, manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu saat itu. Lingkungan apa saja. Sehingga saat ini kamu benar-benar sudah merasa lega, merasa puas. Karena apa? Karena lingkunganmu saat ini, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, lingkungan usaha yang kamu temukan yang baru-baru ini kamu dapatkan kembali, ya, sudah benar-benar jauh dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jauh dari trik, intrik, kebohongan, drama, manipulasi, ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang banyak. Nah, jadi dengan lingkungan yang tepat, ya, dengan jauh dari kebohongan, kamu merasa begitu nyaman dan confidence untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatanmu saat ini. Nah, dari situlah ada progres, ada kemajuan, karena ada konsistensi di sana. Ya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi ini adalah berkah ya. Berkah atau keberuntungan. Kenapa? Karena di saat kamu nggak ragu-ragu di dalam bertindak, nggak lagi ragu-ragu di dalam berbuat baik, nggak lagi ragu-ragu di dalam berdamai dan memaafkan keadaanmu yang lalu, begitu ya. Sehingga kamu benar-benar mampu menghasilkan rezeki, ya, walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi kamu terima, kamu syukuri. Nah, dengan kamu menerima apapun yang kamu dapatkan, maka itu akan menjadi sebuah berkah. Nah, di saat berkah kita berikan untuk membahagiakan orang di sekitar ataupun orang-orang yang kita sayangi, maka keberkahan akan datang kembali kepada kita, membawa serta teman-temannya. Dengan kata lain, keberkahannya, keberuntungannya akan berlipat-lipat ganda yang akan kembali kepada kamu. Nah, jadi inilah mungkin berkah yang ditunjukkan dari semesta, ya, karena kamu rela kehilangan hal-hal penting di masa lalu, tetapi untuk dapatkan gantinya meskipun dalam wujud dan bentuk-bentuk yang lain. Yang penting kita ikhlas di dalam menerima kenyataan di dalam kehidupan kita. Maka sesuatu yang hilang akan kita dapatkan kembali meskipun dalam wujud yang lain. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jelas. Jadi kehidupanmu semakin hari semakin aman, semakin nyaman, semakin bersemangat begitu ya, optimis. Kenapa? Karena di saat nggak ada lagi yang mungkin membuatmu terjepit, membuatmu sulit, membuatmu pusing begitu ya, kamu akan semakin bisa fokus, semakin bisa intens di dalam mengembangkan potensimu, di dalam memberikan yang terbaik pada hari-harimu.
Ya. Sehingga di saat keadaannya begitu nyaman, begitu aman, maka apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu ingin wujudkan, sepertinya akan segera kamu capai, sepertinya akan segera terpenuhi, ya, dengan sangat baik. Oke, kita lanjut lagi. Kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi ini mungkin adalah brand ya, brand image yang kamu bangun saat ini. Meskipun di tempat yang baru, di lingkungan baru, di sekitar orang-orang yang baru. Kenapa? Karena di sini kamu benar-benar membangun brandmu sebagai seseorang yang berkualitas, sebagai seseorang yang selalu ingin berbagi, selalu ingin berguna, selalu ada dampak positif dari kamu untuk siapapun. Sehingga kamu akan dicap, dinilai ya sebagai seseorang yang memiliki attitude, memiliki sikap yang kaya. Kenapa? Karena kamu bisa berbagi hal apapun yang kamu miliki untuk siapapun. Jadi tanpa kamu tebang pilih. Selagi kamu bisa membantu, berguna, bermanfaat bagi orang lain, tentunya kamu akan lakukan dengan ikhlas. Sehingga dari situlah brandmu, image-mu terbangun dengan sangat baik. Nah, jadi inilah mungkin gantinya, ya. Kamu diganjar, diganti dengan derajat yang semakin terangkat naik oleh semesta. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hermit. Nah, benar kan? Jadi ini adalah pengenalan jati diri. Kamu benar-benar mengetahui siapa kamu sebenarnya, ya. Kita manusia, insan yang hidup di dunia tentunya harus saling tolong-menolong, saling support, saling bantu. Bukannya saling mencelakai, saling menzolimi, ya. Makanya di sini kamu sangat mengetahui nih. Sehingga di saat kamu mengenal dirimu seutuhnya, mampu bertanya, melihat, ya, di saat kamu salah dalam mengambil keputusan, salah di dalam melangkah, mungkin begitu ya. Nah, selain itu, kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang selalu ingin bermanfaat bagi siapapun. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini tentunya juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih baik daripada apa yang kamu lakukan kepada mereka. Nah, sehingga ini akan banyak mempermudah kamu untuk meningkatkan, untuk menata kembali kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa-apa yang hilang dari dalam kehidupanmu selama ini. Meskipun gantinya dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan rasa syukurmu, dengan rasa terima kasihmu, maka kamu akan benar-benar bisa raih kesuksesan, raih kebahagiaan, dan selalu bisa menjadi orang yang mampu membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.